Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Rasulullah. Kali ini kita dalam suasana yang meski berbeda, insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita ya. Nah, gimana kabar-kabar anak-anak Ustadz semua di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu lewat pembelajaran daring. Nah, hari ini kita sebelum belajar tentunya jangan lupa untuk berdoa. Doa sebelum belajar tentunya ya. Oke, mari kita awali dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1. Ada apa di sini? Nah, yang pertama ada gambar. Ada yang tahu gambar apa ini kira-kira? Nah, ini adalah gambar singkong. Sementara di sebelahnya ada gambar padi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Nah, apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Lalu, apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hari ini kita akan berpetualang dalam materi yang seru pastinya. Mau tahu gimana? Yuk, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar sebuah pohon. Yang pertama, pohon itu sebagai tempat hidup tanaman dan hewan lainnya. Seperti ada burung yang punya sarang di sebuah pohon, atau seperti semut yang berada di pohon dan membuat rumahnya di sana. Selanjutnya yaitu sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya sebagai produsen atau pembuat makanan. Keren ya, tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri loh. Dan selanjutnya sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Masya Allah, sungguh Allah menciptakan sebuah tanaman itu dengan begitu manfaat. Dan yang terakhir adalah tempat perkembangbiakan hewan. Nah, itu adalah beberapa manfaat dengan adanya tumbuhan ataupun pohon. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. Ceritanya adalah tentang bagaimana jagung berkembang biak. Tentu kalian pasti sudah mengetahui bagaimana bentuk atau dari pohon jagung, buahnya, dan yang lainnya. Nah, hari ini insya Allah kita akan membaca tentang bagaimana sih sebenarnya jagung itu berkembang biak. Nah, di sini terdapat beberapa paragraf. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah, ada tantangan buat kalian. Apa itu tantangannya? Tantangannya adalah, nah, mencari ide pokok teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, bagaimana jagung berkembang biak? Tadi kalian tentunya sudah membacanya kan pada cerita yang sebelumnya. Tahukah kamu bagaimana perkembangbiakan tanaman jagung? Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Proses perkembangbiakan ini membutuhkan alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan berupa benang sari yang terdiri atas tangkai dan kepala sari. Kepala sari penuh dengan serbuk atau tepung halus yang merupakan sel jantan. Adapun alat kelamin betina berupa putik yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah,
Perkembangan generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dalam proses penyerbukan, sel jantan pada serbuk sari akan menuju bakal buah. Di dalam bakal buah tersebut, sel jantan akan membuahi sel betina dan peristiwa disebut pembuahan. Dan ini adalah contoh dari hasil pembuahan tersebut yang muncul atau hasilnya berbentuk dalam buah. Ada buah jagung, buah rambutan, dan buah mangga. Itu adalah hasil dari pembuahan. Hasil perkembangbiakan generatif tumbuhan. Sifatnya adalah kombinasi dari kedua induknya. Bisa dikatakan tidak sama persis seperti induknya. Perkembangbiakan vegetatif. Kalau tadi kita yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, lanjut kita kepada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangan tanpa melalui perkawinan dan tanpa bantuan manusia. Ada spora vegetatif. Ini adalah gambar daripada spora vegetatif. Yang kedua adalah umbi. Umbi terdiri dari 3, ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar dan beberapa tempat pada umbi terdapat tunas individu baru. Ini adalah contoh dari umbi akar. Nah, yang kedua adalah umbi batang. Adalah batang yang berada di dalam tanah sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya kentang, ada ubi jalar. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari batang dan daun. Umbi lapis yaitu pelepah daun yang bertumpuk dan berlapis-lapis. Contohnya seperti bawang merah. Bawang merah ini adalah contoh daripada umbi lapis. Ada juga bawang putih. Yang ketiga adalah tunas. Tunas yaitu bagian pada tepi daun yang telah tua dan tumbuh menjadi tanaman baru, biasa disebut dengan tunas adventif. Contohnya adalah pisang, ada lagi lidah buaya, bambu, dan lainnya. Nah, kesimpulannya, sesungguhnya Allah itu menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini pastinya dengan begitu banyak manfaat. Seperti halnya penciptaan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini juga Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hijr ayat 22, yang artinya adalah, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ada tugas untuk kalian, silahkan dibaca dan tolong dikerjakan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.